Kita mulai aja walaupun baru 40 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini diundur waktunya. Kemarin mah ibu kambuh, jadi kalau udah sakit mah gak enak gitu di perutnya. Mengenai ada katanya tugasnya ada 3 sebetulnya. Pertama berkaitan dengan analisis korelasi, yang kedua analisis regresi, yang ketiga angka indeks. Nah, untuk analisis korelasi dulu berarti ya. Ibu akan jelaskan sambil lihat PowerPoint-nya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal gitu kan. Kalau waktu di komputasi statistik gitu. Kan analisis korelasi itu korelasi untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kalau regresi dia ada variabel X dan Y, ada variabel bebas atau variabel terikatnya. Kalau di korelasi itu tidak ada. Jadi tidak melihat arahnya gitu kan. Dia hanya antara dua variabel. Suatu variabel dikatakan punya hubungan kalau satu variabel berubah maka akan menyebabkan perubahan di variabel yang lain. Nah, korelasi itu bisa berbentuk positif, bukan berbentuk ya, nilainya itu positif, bisa juga negatif atau tidak ada korelasi atau juga korelasi sempurna. Korelasi positif itu adalah kalau variabel X-nya naik, Y-nya juga naik. Jadi positif, sama-sama meningkat. Kayak misalkan pendapatan seseorang. Kalau pendapatannya naik, pengeluarannya juga pasti naik. Tidak ada yang pengeluarannya itu turun. Itu berarti korelasi positif. Nanti contoh-contoh yang berikutnya kan, kalau iklannya naik, biasanya penjualan juga naik. Nah, kalau korelasi negatif itu adalah sebaliknya. Yang satu naik, yang satu turun. Misalkan yang sering Ibu contohkan, kalau harga naik ya penjualan turun. Itu kan berarti korelasinya negatif. Tidak ada korelasi ya berarti tidak berhubungan gitu. Misalkan ada tidak pengaruh antara nilai dengan apakah belajarnya online ataukah offline, nggak ada hubungannya misalkan, berarti tidak ada korelasi. Kalau korelasi sempurna berarti nilainya itu kenaikan atau penurunannya itu sebanding, sama itu kan. Ini kalau digambarkan. Jadi korelasi positif itu kalau X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Makanya arahnya itu ke atas. Tapi kalau korelasi negatif itu arahnya ke bawah. Tidak ada korelasi, gambarnya acak. Ini nggak ada polanya, makanya tidak ada korelasi. Nah, kalau korelasi sempurna itu dia sebanding gitu gambarnya itu ya. Kenaikannya itu satu. Nah, di analisis korelasi, tugas pertama itu membuat diagram pencar. Semacam scatter plot lah ya. Nanti buatnya manual. Jangan pakai Excel buatnya, tulis tangan aja pakai tangan. Nah, contoh ini ya, buatlah diagram pencar gitu kan, dan sebutkan jenis korelasinya. Datanya tentang biaya iklan dalam jutaan dan hasil penjualan dalam jutaan rupiah. Nah, ini hasilnya. Nah, ini diagram pencar ini Ibu bikinnya pakai Excel ini. Ya, biaya iklannya itu di bawah, hasil penjualnya di atas.
Nah, misalkan titik ini itu dapat dari mana? Oh, tadi kan biaya iklannya itu 0,5, hasil penjualannya 5. Titik yang ini biaya iklannya 1 juta itu. Nanti biaya penjualan ini biaya iklannya 1 juta, maka penjualannya 10 juta. Belajar SMA itu ya bikin diagram Kartesius kalau nggak salah tuh namanya. Ada X, Y, cuman kan dulu angkanya 2,3, misalnya 10,5, yang seperti itulah. Ini tugas pertama ya, buat diagram scatternya. Kalau lihat gambarnya, ini kan dia titik-titiknya naik tuh. Nah, itu udah jelas korelasinya positif. Berarti kalau biaya iklan naik, hasil penjualan juga naik. Kemudian yang kedua, mencari nilai korelasinya. Kan tadi hanya bisa tahu, oh iya ini korelasinya positif, tapi seberapa besarnya nilai korelasinya itu kan tidak diketahui. Nah, keratan hubungannya seberapa besar itu tidak diketahui, maka nanti gunakan rumus koefisien korelasi R. Ini koefisien korelasi itu bilangan yang mengukur keeratan antara variabel. Nilai R itu antara min 1 sampai 1. Kalau tidak ada korelasi berarti 0. Kalau korelasi negatif berarti dari min 1 sampai 0. Oh, ini positif ini harusnya. Korelasi positif kalau 0 sampai 1. Nah, korelasi sempurna itu kalau R-nya min 1 atau 1. Ini korelasi sempurna negatif kalau R min 1. Kalau korelasi sempurna positif, R-nya sama dengan 1. Jadi nggak ada nilai R yang lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Kalau ada yang lebih berarti menghitungnya salah gitu. Salah menghitung. Ini kriterianya ya. Kriteria koefisien korelasi ini nanti suka beda-beda antara buku. Tapi biasanya kalau udah 0,6 itu biasanya suka dikatakan lumayan gitu ya. Termasuknya kuat. 0,7 ke atas ya. Itu udah sangat kuat. Nah, di materi ini Ibu ada 3 nih korelasinya, ada Pearson, ada Spearman dengan Kendall. Yang Ibu jelaskan juga di Comstat, kalau Pearson itu untuk data kuantitatif ya, minimal scale-nya itu rasio gitu ya, atau kalau di SPSS namanya scale gitu. Nah, kalau yang Spearman itu boleh yang ordinal. Ordinal itu data kualitatif, misalnya nanya tentang motivasi belajar gitu. Kan motivasi belajar kan tidak ada angkanya. Untuk memberikan nilai apakah kuat, sangat kuat, kan kita nilai sendiri. Kalau motivasi belajar tingginya misalkan 5. Nah, itu bisa menggunakan Spearman. Ini kita yang Pearson-nya dulu untuk data-data kuantitatif. Rumusnya ada 2, bisa menggunakan metode least square, bisa menggunakan metode product moment. Ya. Untuk least square, tolong dimatikan ininya, Mansur. Metode least square ini X sama Y-nya huruf kapital ya. Ini bukan iseng-iseng aja nih. Kalau metode product moment, X dan Y-nya itu huruf kecil. Nah, apa bedanya? Kalau yang least square data asli, kalau yang metode product moment, X, Y-nya itu sudah diubah. Jadi data yang asli dikurangi rata-ratanya.
Makanya ini kan X kecil sama dengan X dikurangi X bar, Y sama dengan Y dikurangi Y bar. Pokoknya nggak usah nanti di makanya. Nah, contoh. Diketahui X itu adalah hasil panen dalam kuintal, Y-nya adalah pemupukan. Satuannya 10 kg. Jadi kalau Y-nya di sini 12, berarti maksudnya adalah kalikan 10 berarti 120 kg. X-nya 3 berarti 3 kuintal, 300 kg. Wah, banyak sekali ya. 300 dengan 120. Ya, itulah ini nggak apa-apa, ini angkanya memang begini di contohnya. Tentukan koefisien korelasi dengan metode least square dan product moment. Nanti kalian pilih saja mau least square atau product moment, nggak perlu dua-duanya ya. Jadi cukup satu, kalau mau pakai least square silahkan, mau pakai product moment juga boleh. Nanti bedanya apa di penjelasan berikutnya. Sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Nah, ini pertama kita gunakan least square dulu. Kalau least square, itu tabelnya sedikit. Cuma nambah 3 kolom, ya. X kuadrat, Y kuadrat, X kalikan dengan Y. Nah, ini kan X-nya 3, dikuadratkan jadi 9. 6 dikuadratkan jadi 36 dan seterusnya sampai yang 13 ini. Y kuadrat, Y-nya akan 12, 23 dikuadratkan jadi 529 dan seterusnya. Lalu X kalikan Y kolom ini. Berarti 3 kali 12, 36, 6 kali 23, 138, dan seterusnya ya. Lalu dijumlahkan. 3 tambah 6 tambah 9, 41. Lalu 12 tambah 3 ini 113. Oh, ini gampang, tinggal di drag aja gitu. Ya, blok dulu, di drag langsung selesai. Nanti kalian tinggal salin, kan karena harus tulis tangan ya kalau statistik ekonomi. Nah, masukkan rumus R. Kan rumusnya N-nya 5 dikali sigma XY 1014 dikali sigma X 41 kalikan sigma Y 113 akar N dikalikan sigma X kuadrat jumlah kuadrat dikurangi kuadrat jumlah 41 dikuadratkan dikali ya. Dan seterusnya nanti ketemu R-nya itu adalah 0,91. Kalau ngitung mah udah bisa. Ini metode least square. Kolomnya cuma 3, tapi rumus yang R-nya agak panjang. Nah, kalau metode product moment, kolomnya 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi rumusnya sederhana. Ya, tinggal milih. Ada 2 kolom tambahan. Kolom tambahannya itu adalah X kecil dengan Y kecil. Jadi kita ubah dari X yang besar menjadi X yang kecil. Rumusnya apa? Tadi kan gitu. Data yang asli dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya dapat dari mana? Hitung dulu nih di atas ada. X bar sama dengan sigma X bagi N. Ya, sigma X-nya 41, N-nya 5, berarti kan 8,2. Maka X kecil ini 3 dikurangi 8,2, hasilnya minus 5,2. 6 dikurangi 8,2, hasilnya minus 2,2. Lalu seterusnya lah ya. 9 kurangi 8,2 kan 0,8 positif. Sedangkan yang Y, cari dulu rata-rata Y-nya, Y bar. Sigma Y bagi N, jadi kan 2,6. Kurangi lagi, 12 kurangi 22,6,
nilai Y kecilnya min 10,6. 23 kurangi 22,6, 0,4. Ini 28 kurangi 22,6. Kolomnya masih sama, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Cuma X, hurufnya huruf yang kecil ini. 2 dikuadratkan, 27,04. 2,2 dikuadratkan, 4,84. 0,8. Seterusnya begini ya, Y kuadrat, jadi 10,6 dikuadratkan, hasilnya 112. 0,4 dikuadratkan, 0,16. Dan seterusnya. Lalu X kalikan Y. X kalikan Y itu berarti yang di sini nih. 5,2 kali 10,6, hasilnya 55,12. Hitung ya, nanti dijumlahkan di bawah. Masukkan ke dalam rumus R sama dengan sigma XY 87,4 dibagi akar X kuadrat, sigma X kuadrat, dan juga kali sigma Y kuadrat. Nah, sederhana ya. Satu, R-nya korelasi positif. Karena 0,9 berarti kan sangat kuat nih korelasinya. Jadi artinya itu ya, kalau pemupukan bertambah, maka hasil panen pun juga bertambah atau meningkat. Karena korelasi positif. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini tugas yang pertamanya. Kalau mau menggunakan rang sperma,